Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, kita selalu bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Walaupun pada saat ini kita masih melakukan segala sesuatunya, kegiatan kita, belajar, bersekolah minggu, melalui daring. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita ambil sikap untuk bersaat teduh. Mari adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati ibadah kami Tuhan, walaupun kami ibadah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Pada hari ini Mazmur kita terambil dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan untuk dapat menceritakan firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkati juga adik-adik supaya dapat mendengarkan, dapat memahami, dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, amin. Selamat hari Minggu. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkaulah yang berpakaian keagungan dengan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar hotelmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu,
yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Sekian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, tema kita hari ini adalah membangun sikap positif terhadap lingkungan. Sekarang kakak mau tanya dulu, adik-adik ada yang pernah dengar global warming atau pemanasan global? Itu apa sih? Nah, global warming adalah naiknya suhu bumi baik di darat, di laut maupun di udara. Setiap tahun hal ini terjadi dan ternyata berimbas besar adik-adik. Efeknya besar banget. Efeknya apa sih? Wah, dia bisa mencairkan air di kutub. Kelihatannya sih sepele banget, kelihatannya sih sederhana aja. Ternyata kalau kutub kita banyak yang meleleh, itu bisa membuat musim kita berubah adik-adik. Kadang-kadang hujan berkepanjangan, di tempat lain bisa kekeringan, orang tidak ada air sama sekali. Intinya, kalau misalnya global warming terus terjadi, pemanasan global terus terjadi, kita akan semakin gampang terkena bencana. Bencana alam itu tidak menyenangkan untuk kita adik-adik, sama sekali tidak menyenangkan. Kita bisa sakit, kita bisa tidak nyaman, pokoknya hal yang buruk deh kalau terjadi bencana alam. Nah adik-adik, kenapa sih bisa terjadi global warming? Apa yang membuat ya? Oh, ternyata global warming bisa terjadi karena atmosfer yang berisi ozon sudah semakin tipis. Jadi sinar mataharinya nggak bisa disaring lagi adik-adik. Karena sudah semakin panas, maka ya suhu bumi jadi panas, jadi meningkat dibanding yang sebelumnya. Dan terjadi perubahan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, coba kita lihat gambar yang berikut ya. Berikut ini adalah gambar Pulau Kalimantan. Nah, terjadi perubahan di bumi kita dari dulu sampai sekarang. Coba kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini ya. Pada gambar ini adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu dulunya berisi banyak sekali hutan adik-adik. Hampir di semua tempatnya itu berisi hutan. Jadi yang warna hijau-hijau pada gambar ini itu hutan. Di tahun 50-an masih banyak banget hutannya kan, masih hijau semua. Tapi sekarang, wah udah jadi sedikit hutannya. Banyak banget hutan yang dialihfungsikan atau dijadikan lahan pertanian. Berikut ini adalah kota Jakarta. Kota Jakarta 50 tahun yang lalu isinya masih ada tanah kosong, masih ada hutan-hutan, masih ada pohon-pohon. Tapi sekarang lihat yang di bawah ya gambarnya ya. Ini isinya udah banyak kendaraan bermotor. Semua sudah dibangun untuk menjadi gedung-gedung tinggi. Dan ini adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Adik-adik, pemanasan global ini berefek juga pada hewan-hewan. Kalau misalnya hutannya hilang, maka rumahnya binatang-binatang ini nggak ada lagi. Coba adik-adik lihat di gambar ini. Di gambar ini ada 4 jenis hewan dari banyak hewan yang sudah terancam punah. Punah itu apa? Punah itu hilang sama sekali di alam. Jadi kalau adik-adik sekarang masih bisa lihat di kebun binatang, besok-besok nggak bisa lihat lagi kalau alamnya rusak. Adik-adik, Tuhan Allah menciptakan bumi beserta seluruh isinya. Dipandang Tuhan Allah semua baik. Ketika Tuhan Allah menyelesaikan penciptaan dari hari pertama sampai hari kelima, Tuhan Allah memandang semuanya baik. Dan pada hari yang keenam, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita, Tuhan Allah memandang semuanya sungguh amat baik. Dan manusia diberikan kuasa dan kemampuan untuk menguasai bumi ini adik-adik. Menguasai bumi itu berarti menjaga, mengelola. Nah,
Kalau adik-adik bertanya nih sekarang, Kak, kalau Tuhan Allah pandang baik ketika diciptakan, terus kenapa alam kita bisa rusak? Ya jelas alam kita bisa rusak kalau kitanya bandel sama alam, kitanya nakal sama alam. Apa aja sih perilaku nakal sama alam itu? Contohnya, yang pertama, hutan-hutan ditebang, pohon-pohon ditebang. Boleh nggak merubah hutan menjadi pertanian? Ya boleh, bukan nggak boleh. Tapi harus jumlahnya nggak semuanya dirubah. Nggak sebanyak itu juga jadi lahan pertanian. Yang kedua, kalau adik-adik pernah nggak pas jalan-jalan makan es krim buang sampahnya sembarangan? Nah lihat nih kayak gambar yang Bapak ini lakukan. Bapak ini membuang segede-gede itu sampah. Bayangkan kalau semua orang melakukan itu adik-adik. Yang berikutnya yang bikin alam juga jadi rusak ketika binatang-binatang diburu. Contohnya gajah diburu untuk gadingnya, kemudian badak untuk culanya. Kakak mau kasih tahu, yang namanya hewan, tumbuhan, dan manusia punya fungsinya masing-masing. Ketika satu hewan hilang, maka yang lain juga bisa ikutan hilang. Oleh karena itu, kitalah yang harus menjaganya. Adik-adik, Tuhan kan memberikan kita kesempatan untuk menguasai alam. Tapi di bacaan kita tadi, Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini. Jadi manusia betul-betul harus menjaga yang Tuhan pinjamkan sama kita. Kita hidup di dunia harus benar-benar bisa menjaga alam. Kalau kalian bertanya, Kak, aku masih kecil loh Kak, gimana caranya aku bisa jaga alam? Wah, itu mah gampang banget. Yang pertama, kalian buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian habis jalan-jalan, kalian makan permen, jangan langsung dibuang, tapi disimpan dulu sampai rumah baru dibuang di tong sampah. Yang kedua, adik-adik bisa bantu loh mama papa untuk menyiram tanaman, untuk memberikan pupuk. Bisa banget loh adik-adik. Tanaman itu kalau ada di rumah ya, ada bunga-bunganya, ada daunnya, jangan dipetik-petikin. Ayo coba, siapa di sini yang suka metik-metikin daun-daun tuh? Kalau ada pohon besar seperti pohon mangga, ya jangan kita coret-coret. Nah, kakak-kakaknya nih yang udah lebih gede-gede, yang udah kelas 5, kelas 6 SD, kakak-kakak bisa mengingatkan adiknya loh untuk tidak nakal sama alam. Kalau adiknya udah mau buang sampah, nggak boleh gitu ya dek. Apalagi yang bisa dibuat? Kita bisa menanam pohon. Ajak mama, ajak papa, kakak, adik, eyang, semua orang bisa menanam pohon bareng-bareng. Jadi kita bersama keluarga kita bisa ikut melestarikan alam. Adik-adik kakak tahu kalian masih kecil-kecil, tapi kakak yakin bahwa menjaga alam itu tugasnya semua orang dewasa, mama, papa, adik, kakak, termasuk kakak-kakak layan juga punya kewajiban menjaga alam. Sekalipun kalian masih kecil, perbuatan yang kita lakukan kecil, tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, karena kita melakukannya untuk Tuhan, maka pasti akan berdampak besar. Kakak berharap, kakak terus berdoa, Tuhan Yesus yang memampukan kita semua, mama, papa, kakak layan, adik-adik, oma, opa, untuk terus menjaga alam. Semua supaya kita juga dapat hidup dengan baik, kita dapat hidup sehat, dan alam tetap lestari. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi kan udah dengerin firman Tuhan kan? Firman Tuhannya mengenai apa? Coba tadi. Mengenai menjaga alam dengan tindakan-tindakan kecil. Nah, sekarang aktivitasnya adalah adik-adik
boleh menyiram bunga di rumah, boleh mengambil misalnya menyangin rumput di halaman rumah, atau bisa membuang sampah. Ketika adik-adik melakukan itu, minta mama, papa memfoto. Nah, fotonya nanti bisa dikirimkan melalui WhatsApp grup PA Immanuel, atau bisa ke nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu videonya paling lambat di hari Selasa ya adik-adik ya. Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Bye. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus kehendaki, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik layan kami di dalam masa pendidikan mereka dan juga tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kepintaran, kecerdasan, agar setiap cita-cita yang mereka inginkan dapat mereka capai, dan biarlah mereka tetap semangat dan berprestasi di dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berkat yang melimpah, hikmat dan kebijaksanaan, dan juga kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terutama gereja GPIB Immanuel Medan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, dan juga kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta, Vikaris, Majelis, Diaken, Penatua, untuk seluruh pelkat, untuk komisi. Tuhan berkati. Biarlah di dalam setiap pelayanannya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk garda terdepan, untuk dokter, juru rawat, untuk relawan-relawan yang selalu membantu di dalam penanganan COVID-19 ini, yang masih saja kami gumulkan di tahun ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah semua yang terjadi cepat selesai, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh kakak layan. Biarlah kakak-kakak layan semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suci
kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini untuk perluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah kami, biar kiranya firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga aktivitas adik-adik kami sepanjang 1 minggu mendatang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.